Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Amirul Afif dengan NIM G0024171 dari kelompok A3. Dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu refrat anatomi blok 1.2. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Seorang pria 30 tahun mengalami kecelakaan motor dan mengeluhkan keselamatan pada lengan kanan serta kesulitan menggerakkan bahu. Pemeriksaan menunjukkan penurunan kekuatan otot deltoid dan biceps serta kehilangan sensasi di sisi lateral lengan atas. Pertanyaannya, jelaskan anatomi lengkap plexus brachialis. Jadi, plexus brachialis adalah jaringan serabut syaraf yang mencuplai kulit dan otot-otot anggota tubuh bagian atas. Jaringan ini dimulai di pangkal leher, melewati aksila, dan berjalan melalui seluruh anggota tubuh bagian atas. Kemudian plexus dibentuk oleh rami anterior divisi saraf tulang belakang serviks C5, C6, C7, dan C8, dan saraf tulang belakang toraks pertama atau T1. Kemudian setiap saraf tulang belakang kemudian terbagi menjadi ramus anterior dan posterior. Akar plexus brachialis dibentuk oleh rami anterior serta tulang belakang C5-T1, bagian posterior mempersarafi kulit dan otot-otot punggung intrinsik. Kemudian setelah terbentuk, saraf-saraf ini melewati otot scalenus anterior dan medial untuk memasuki pangkal leher. Kemudian ini ada jalur-jalur dari plexus brachialis. Di pangkal leher, akar plexus brachialis bertemu membentuk 3 batang. Struktur ini diberi nama berdasarkan lokasi anatomi relatifnya. Bagian atas gabungan akar C5, C6. Bagian tengah kelanjutan C7. Kemudian batang inferior kombinasi akar C8 dan T1. Batangnya melintasi secara lateral melintasi segitiga posterior leher. Kemudian setiap batang tubuh terbagi menjadi 2 cabang di dalam segitiga posterior leher. Satu cabang bergerak ke anterior ke arah depan tubuh dan yang lainnya ke posterior ke arah belakang tubuh. Jadi keduanya dikenal sebagai cabang anterior dan posterior. Sekarang kita memiliki 3 serabut syaraf anterior dan 3 serabut syaraf posterior. Divisi-divisi ini meninggalkan segitiga posterior dan masuk ke aksila. Mereka bergabung kembali menjadi tali-tali plexus brachialis. Kemudian setelah divisi anterior dan posterior memasuki aksila, keduanya bergabung bersama untuk membentuk 3 tali, yaitu diberi nama berdasarkan posisi relatif terhadap arteri aksilaris. Tali pusat lateral dibentuk oleh divisi anterior dari trunkus superior, bagian anterior batang tengah. Tali pusat posterior dibentuk oleh divisi posterior dari trunkus superior, bagian posterior batang tengah, divisi posterior dari trunkus inferior. Tali medial dibentuk oleh bagian anterior dari bagian inferior tali pusat. Tali pusat tersebut menjadi cabang utama plexus brachialis. Kemudian jalur pada syaraf musculotaneus. Akarnya C5, C6, C7. Fungsi motorik menginervasi otot brachialis, biceps brachii, dan coracobrachialis. Fungsi sensorik memberikan cabang kotan lateral lengan bawah yang menginervasi setengah bagian lateral lengan bawah anterior dan sebagian kecil bagian lateral lengan bawah posterior. Kemudian ada saraf median C6-T1. Kemudian fungsi motorik menginervasi bagian besar otot flexor di lengan bawah, otot tenar, dan 2 lumbrikal lateral yang terkait dengan jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian fungsi sensorik memberikan cabang palmar cutaneus yang mempersarafi bagian lateral telapak tangan dan cabang digital cutaneus yang mempersarafi 3,5 jalan lateral pada permukaan anterior palmar tangan. Kemudian terdapat saraf radial yaitu C5-T1. Itu fungsi motorik menginervasi otot triceps brachialis dan otot-otot di kompartemen posterior lengan bawah. Kemudian fungsi sensorik itu menginervasi aspek posterior lengan dan lengan bawah dan aspek posterior lateral tangan. Kemudian terdapat juga saraf kecil. Selain 5 cabang utama plexus brachialis, ada sejumlah saraf kecil yang muncul dari kelima bagian plexus brachialis dan tercantum di bawah ini. Ada syaraf scapular dorsal, kemudian ada syaraf toraks panjang,
ini bagiannya, kemudian ini tali pusat lateral, kemudian tali pusat posterior. Yang ini syarafnya suprascapular, kemudian tali pusat lateralnya ada saraf pectoralis lateralis, kemudian ada saraf pectoralis medialis, saraf kutan medial lengan, kemudian tali pusat posterior terdapat saraf subscapular superior. Kemudian yang ini saraf toraks panjang, trongkusnya itu ada saraf ke subclavius. Kemudian tali pusatnya terdapat saraf kutan medial lengan. Tali pusat posterior terdapat saraf subscapular inferior. Baik, demikian video referat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.